Alhamdulillah baik dan tetap semangat selalu ya Bapak Ibu. Eh, Mungkin sebelum kita masuk ke sesi malam hari ini dari sesi-sesi yang sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Maka setelah mempraktekkan tentang pencarian referensi kemudian mengalami kendala atau mengalami kesulitan, monggo silahkan jika mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung, silahkan jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin terkendala dalam pencarian referensinya ataupun hal lain, boleh silahkan kita diskusi terlebih dahulu sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Udah sih Mas, tadi kan udah nanya ke Mas yang terkait dengan mencari Oh, referensi di scopus.com ya. Saya agak kesulitan ternyata harus beli dulu ya. iya Pak, jadi harus berlangganan terlebih dahulu memang Oke, untuk dia. scopus.com ini. Yes, Tapi yes. sudah Pak, sudah aman? Saya tadi coba tapi belum bisa masuk ya. Yang saya ambil yang ingin ambil yang komplit ya, yang Oh kewenangan. gitu. Oke, coba mungkin kalau untuk masalah akun nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke penjualnya begitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, monggo silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mengalami kendala ataupun bagaimana tentang pencarian referensinya. Oke, baik. Mungkin belum ada kendala yang serius begitu ya Bapak Ibu atau mungkin masih mengumpulkan referensi-referensinya atau mungkin masih ingin menambah keywordnya agar memperbanyak referensi yang didapatkan jika bisa. Tapi untuk referensi mungkin secara teori dan secara garis besarnya seperti kemarin itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mencarinya satu persatu. Kita harus mencarinya by keyword, kemudian kita download. Setelah kita download jangan lupa untuk nantinya Bapak Ibu silahkan buat dalam satu folder begitu ya agar nanti kita memasukkannya ke Mendeley itu lebih mudah. Dan bertepatan untuk malam hari ini juga nanti kita akan membahas tentang optimalisasi alat. Nah, optimalisasi alat yang akan nantinya diinstal ke laptop Bapak dan Ibu nantinya. Karena mungkin nanti kita instalasi alat, jadi di sini mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini bisa berkenan untuk share screen untuk instalasi alat. Karena jika ketika instalasi alat nanti saya yang mendemokan nanti masalah-masalahnya yang akan muncul itu yang ada di laptop saya, bukan di laptop Bapak dan Ibu. Maka dari itu, nah nanti kami harap ada Bapak Ibu di sini yang mau untuk share screen, akan kami pandu untuk instalasi alatnya. Gitu ya Bapak Ibu. Mas Wia, mohon maaf bertanya, instalasi Ih, alat maksudnya instalasi laptop apa? Mendeley atau apa ini? iya Pak. Instalasinya alatnya yaitu Mendeley dan Grammarly yang sudah saya share di grup tadi. Oh, oke. Itu akan dipraktek satu-satu atau hanya sebagai sampel aja ya? Karena Ah, kebetulan saya masih pakai tablet, biasanya pakai laptop. baik ya Pak. Jadi untuk malam hari ini nanti mungkin beberapa saja menjadi volunteer untuk kita demokan bagaimana cara instalasinya. Kemudian nanti setelah instalasi ya mungkin ada sedikit materi tentang pemasukan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu cari kemarin ke dalam Mendeley-nya tentunya. Karena kalau nanti mungkin Bapak Ibu mengalami kendala, bagaimana cara memasukkannya nanti kan akan repot sendiri. Jadi nanti sedikit kita bahas di akhir saja karena itu materi yang cukup cepat untuk kita memasukkan referensi-referensi ke Mendeley. Mudah-mudahan ada yang pakai MacBook ya, Mas Wiam, sehingga saya Iya, nggak Pak. kesulitan karena saya Oh, kebetulan udah lama pakai MacBook. Jadi kalau nanti bisa diperagakan pakai MacBook, alhamdulillah jadi bisa mewakili yang lain kalau yang juga sama-sama pakai MacBook. oke, baik Bapak. Nah, semoga itu ada Bapak Ibu di sini yang bisa berkenan untuk share screen menggunakan MacBook begitu ya nanti. Karena memang kalau MacBook itu untuk Mendeley desktop beberapa MacBook itu tidak support begitu. Apalagi MacBook yang terbaru itu terkadang ketika kita instalasi Mendeley desktop itu malah mengalami kendala walaupun di awalnya kita bisa install tapi akhirnya nanti di tengah-tengah pengerjaannya malah akan
menyulitkan kita. Maka dari itu nanti untuk MacBook mungkin di sini Bapak Ibu, jika MacBooknya tidak support ke Mendeley Desktop, kami bisa arahkan Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager. Karena untuk caranya itu sama, fungsinya sama juga seperti Mendeley Desktop, hanya berbeda versinya saja. Oke. Pak, ini Oke. pakai alamat emailnya siapa untuk registernya? Untuk alamat email register di Mendeley, nggih, Bu. Ya, Bisa menggunakan milik Ibu sendiri, Bu. Milik email pribadi atau email institusi bisa semua. oh begitu. Nggih, Register ininya ya. Soalnya kan nggih. ini saya coba register, tapi di situ sudah ada alamat emailnya yang punya siapa gitu. Bukan ya? Oh, bukan, Ibu. Oh, baik. Mungkin nanti Ibu bisa share screen saja, Ibu, untuk sebagai volunteer begitu. Oh, oke, sebentar. Sebentar, Pak. Eh, oke, ini sebentar ya. Nggih, Ibu, siap. Ini begini nih, Pak. Begini. Nah, ini silahkan di stay sign in, Ibu. Stay saya ini kan saya belum register. Oh, ini belum belum email Ibu, nggih. Ini sudah. eh, Ya, Makanya saya barusan register dulu. Nah, nggih. register tuh ketemunya ini. Oke, coba mungkin Ibu bisa share screen-nya yang full screen, Ibu. Soalnya di sini kami cuma bisa melihat untuk welcome to Mendeley desktop-nya. Oh gitu, Nggih, sebentar. Ibu. Full screen. Mas Wiam, ini kalau Mendeley yang alamat link ini dimasukkan ke MacBook, kira-kira bisa ya? Bisa, Bapak. Jadi nanti Bapak bisa dicoba dulu untuk instalasinya menggunakan link yang sudah kami share. Klik saja linknya, kemudian download untuk Mendeley Desktop untuk MacBook. Jika diinstal kemudian tidak ada masalah, silahkan digunakan. Tapi jika mungkin ada kendala ketika instalasi tidak bisa tertaut ke Microsoft Word-nya, Bapak bisa menggunakan yang Reference Manager saja. Pak, ini saya nggak bisa share. Ini udah pakai, Eh, udah mau kan? kita di ini, Bu, di stop share screen terlebih dahulu saja. Ye, bagaimana, Ibu? Bisa? Ya sudah saya stop. Ah, ini kan Silahkan. saya Kemudian coba share. share entire screen. Oke. Ini kan, ini kan. Ini masih yang Mendeley, Bu. Mohon maaf. Eh, Sebentar. ye, Kan mau yang ke Mendeley kan? Oh, sebentar kalau gitu. Saya buka lagi ya, sebentar. ye, Bu. Siap. Oh iya, rasa lewat ini mas, rasa lewat sono. Ini ya, gini. Pasar malam. Sebentar, Ibu. Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Oke, sudah, Ibu. Nah, seperti ini. Mungkin Ini ini kan, ini alamat emailnya siapa nih? ye, coba sekalian Ibu, sekalian sekarang Ibu ganti terlebih dahulu. Try another account di sini. Silahkan masukkan email Ibu. Malah ngebut. Ini ya. Ye, continue. Lalu sekarang ngajarin Pak Salim deh. Nah, ini berarti Ibu sudah memiliki akun Harusnya Mendeley. bi. Oh, Seperti apa? akun ya. Oke. Coba kita sign in terlebih dahulu, Ibu. Nah, ini sudah bisa, Ibu. Jadi, tinggal Ibu masukkan email dan passwordnya ini tadi ke dalam Mendeley desktopnya, Ibu. Oh, oke. Ini mah yang di Scopus ya? Bukan. Ini untuk, sebenarnya ini akun Elsevier, Ibu. Untuk akun Elsevier ini bisa untuk mengakses ke Scopus, tapi tentunya kalau akses ke Scopus itu terbatas hanya menggunakan auto search kemarin. Jadi, tidak bisa Oh. mengakses full fitur di scopus.com. Iya, saya pakai Scopus pakai alamat email yang barusan. Oh, oke, Ibu. Oke, Oke, jadi silakan ini begini aja ya. Langsung tinggal ke ini buka. download men ini nggak Tidak perlu. perlu, Ibu. Langsung login aja ke Mendeley-nya tadi. Oh, login Oke, lagi. login. Oke, oke. Login sebentar. Oke. Kalau login tadi balik lagi ya. Iya, Ibu, buka ke Mendeley-nya lagi. Yang ini. Bukan, ke Mendeley desktopnya, ke aplikasinya.
Oh, sebentar. Nanti yang mana tadi tuh? Ini kan? Bukan di Ini situ, Bu. kelihatan? Ini kan di browser, Ibu. Silahkan Ibu buka aplikasi Mendeley desktopnya saja. Sebentar. Ini Pak, saya cuman ini doang. Ini. Ini Ibu bisa minimize saja, Ibu buka aplikasi Mendeley desktop yang sudah Ibu buka tadi. Yang untuk Ibu login pertama tadi, yang Ibu share screen. Oh, yang pertama ini kan? Yang sebelum ini, Bu. Yang muncul ada stay sign in tadi, yang Oh, berawal yang tadi. ini. Oke, 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 oke. Yeah. Bentar, kalau gitu saya harus ngulang. Nggih, Ibu. Ini kan? Bukan? Bukan Ibu, di aplikasi Mendeley. Ibu sudah install aplikasi Mendeley-nya, Ibu? Udah. Nah, Udah belum ya? Kayaknya Yang belum. warnanya merah, Bu. iya yang warnanya merah, Oh, Ibu. Nggih. Warna merah yang tadi pertama itu, Bu. oh yang pertama ya. Oke, sebentar, sebentar. Nggih. Nah, ini Ibu sudah download, berarti Ibu sudah install, Ibu. Mm-mm, Kalau udah. sudah kalau sudah install, Ibu tinggal buka aplikasi yang sudah terinstall di laptopnya Ibu saja. Sebentar. Takutnya belum. Oh ini. Oke. Kayaknya tadi ke itu ya. Sini sama kapal. Bagaimana, Ibu? Sudah ketemu? Ya ini lagi Pak. Saya ngulang. Oke. Ini Pak. Kelihatan? Mohon maaf, Ibu belum terlihat. Oh belum. Nggih, Sebentar. belum terlihat. Saya stop dulu. Nggih, stop sharing terlebih dahulu. Oh, betul, betul. Ini Pak. Nah, sebentar, Ibu. Ini kan? Oke, nggih, sudah masuk, Ibu. Nah, kemudian apakah masih ada Microsoft Word yang masih terbuka, Ibu? Oh ada. Harus ditutup ya. Oke, silakan tutup dulu semua Microsoft Office-nya, silakan ditutup. Kemudian nanti kita akan install plugin-nya. Mas Wiam, saya sambil bertanya. Oke, Jadi silakan, Pak. setelah Mendeley-nya itu, Jasi saya tang itu kan dari kesulitan. jam sekolah ada deh. Mohon maaf, sepertinya ada yang Saya bocor. itu eh, Oke, silakan, Bapak. iya, saya itu kan menggunakan Jam sekolah MacBook tapi ya. kan harus jas begitu. Kemudian saya itu sudah menginstal. Kemudian sudah bisa digunakan Mendeley-nya. Tapi Oke, pada saat saya mau mensitasi, mengambil yang sitasi ya, itu yang ada kutip dua itu malah nggak bisa masuk ke pekerjaannya. Sehingga dia di situ oke. bilangnya plugin ada apa bisa nggak tahu. Tapi ada beberapa teman bilang katanya pluginnya perlu diinstal. Apakah ini yang dimaksud Mas Wiam barusan setelah Iya, Mendeley-nya Bapak. di Ya, memang kita perlu, betul ya? iya, betul, Bapak, perlu install plugin-nya. Jadi di MacBook itu mungkin untuk install plugin-nya itu tidak selalu langsung kita klik install langsung selesai, langsung masuk plugin-nya. Tapi kita perlu memasukkan manual untuk plugin-nya. Dan kalau untuk Ngambilnya menggunakan dari mana pluginnya itu kalau dari MacBook kalau dari ada MacBook, nah, ngedownload lagi? tidak perlu, Bapak. Nanti jadi ketika Bapak install, kemudian nanti kita bisa show package content di bagian Mendeley-nya. Kemudian nanti kita harus masukkan manual untuk plugin-nya. Nanti boleh diperagakan Mas Wiam karena saya kesulitan udah 3 hari ini nggak berhasil. Ya, nggih, Bapak, mungkin nanti kalau ada yang Bapak Ibu di sini yang menggunakan MacBook begitu, nggih, kita akan praktekkan juga. Tapi soalnya kebetulan saya menggunakannya Windows ini, Bapak.
Iya, Oke, terima kasih. iya sama-sama Pak. Pak, Tadinya ini mau sudah begini. Oke, Ibu. Ya, sudah ditutup semua Ibu untuk Microsoft Word-nya. Sudah? Sudah, silahkan sekarang Ibu klik install now yang bagian Microsoft Word ini, Bu. Yang ini. Iya, Ibu, diklik saja. Terus? Jika sudah, kita bisa close di pojok sini. Oh, close. Oke. Oke. Terus? Nah, jika sudah, Ibu sudah instalasi untuk Grammarly-nya, Ibu. Oh, Grammarly-nya belum. Nah, sekalian saja, Ibu. Karena untuk Oh, instalasi Grammarly dan Mendeley ini kita perlu close Microsoft Word. Jadi, mumpung sudah Ibu close Microsoft Word-nya, kita bisa sekalian instalasi Grammarly-nya. itu Pak, Grammarly dengan eh, apa? Mendeley itu memang satu kesatuan begitu, jadi harus barengan. Oke, sebenarnya untuk Grammarly dan Mendeley itu bukan satu kesatuan, ya, Ibu. Jadi, memang kedua tools ini kita gunakan. Tapi bedanya nanti di Mendeley itu kita gunakan selama penulisan. Selama kita menyusun penulisan untuk citasi dan referensi. Kemudian untuk Grammarly itu nanti akan kita gunakan di akhir ketika kita selesai penulisan untuk finishing tulisan kita. Terkadang kan kita masih menggunakan translator untuk translate bahasa. Jadi bahasa Indonesia yang awalnya kita tulis, kemudian kita translate ke dalam bahasa Inggris. Tapi kan untuk bahasa Inggrisnya itu masih kasar. Nah, nanti akan kita perbaiki menggunakan Grammarly. Oh, Oke. ini saya agak ini kayaknya ada masalah nih Pak. Bagaimana, Ibu? Ini Google Drive mendeteksi masalah pada hasil Oke, download. tidak masalah Ibu. Itu memang karena kita uploadnya manual, karena memang dari website Grammarly-nya itu sudah tidak menyediakan dan kami punya filenya, jadi memang kami upload manual ke Google Drive dan itu memang ada peringatan seperti itu, tapi tidak masalah. Selama ini Tidak masih masalah aman, ya. tidak Oh, masalah Ibu. oh, berarti sama Mas. Saya juga tadi saya nggak berani. Oh, Iya, nggak ada masalah ya? tidak ada masalah Pak. Oh. Masih Oke, aman. ya oke Eh oke. Pak, sudah Pak barusan. Oh Ibu, mohon maaf Ibu. Share screen-nya masih di Mendeley Ibu. Kita Oh belum bisa masih, tulis. bentar sebentar. Ini Ibu bisa share screen yang entire screen saja. Jadi jangan yang application Windows, tapi yang entire screen pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Ya, share screen-nya yang pojok kiri atas. Sebentar. Saya stop dulu ya Pak. Iya Ibu. Ini jadi yang ke apa nih Pak? Saya buka. Eh, bisa di-share full screen saja Ibu. Soalnya kalau instalasi nanti kalau Ibu cuma pilih salah satu aplikasi, ketika Ibu install kami tidak bisa melihat cara Oh, instalasinya. oke Oke. oke oke. Bentar. Sebentar Pak. Iya Ibu. Ini saya buka yang mana nih Pak? Yang Mendeley? Yang bagian instalasi Grammarly Bu, yang download download Oh, Grammarly instalasi tadi. Ya, Grammarly. oke Bu. Bentar Pak, ngilang. Baik Bu. Kayaknya tadi ini ya. Lagi buang sampah. Hah? Nanti sini. Emang itu di pintu sama di wastafel sudah di Pak. Bagaimana Ibu? Bentar Pak, saya ada masalah sebentar. Oke, baik Ibu. Itu sampai install ya Mas ya? Iya Pak, sampai kemudian install, sampai Iya, selesai install. untuk Tapi, video. oke, tapi perlu ditutup dulu untuk Microsoft Word-nya semua. Iya. Jadi Microsoft itunya harus tutup semua. Ya, jadi untuk instalasi Mendeley dan Grammarly ini kita, karena kita kan menautkannya ke Microsoft Word, jadi kita perlu menutup dulu Microsoft Word-nya. Gimana tadi itu Pak ya? Ini yang ada Google Drive as- Ada masalah itu Pak? Tidak masalah Pak itu. yang Aman klik Pak. yang mana diklik nih ada Grammarly file Download, video. eh dia download Tetap anyway di bagian tetap download ya. Grammarly. Tetap download. Dan download ya Pak, kliknya. Iya Ibu.
Kalau saya kayaknya nggak bisa nih Pak, kenapa ya? Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa Iya, silakan aja. berkenan untuk share screen. Ada saya tadi sudah bingung. Barusan kenapa ya Pak yang apa namanya Grammarly-nya nggak bisa ya? Tidak bisa bagaimana Ibu? Tidak bisa dari download gitu? Sudah diklik tetap download Ibu atau download anyway? Sudah tetap download tapi kok nggak bisa? Tahu di sebelahnya Pak. Kemungkinan ada verifikasi yang perlu kita aktifkan Ibu. Apa itu Pak? Di bagian bagian download. Mohon maaf Ibu, tidak bisa share screen nggak Ibu? Oh, sebentar. Ternyata itu kalau tulis tapi dapat di sini Pak. Yang Iya, mana? Mas. Ternyata kalau nggak dipakai. Ini saya ngulang lagi nih Pak. Ntar. Hmm. Mungkin yang lain dulu Pak, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang berkenan untuk share screen? Kalau saya sudah di-download ini tuh, Sudah diinstal Ibu? iya sudah diinstal. Oke, Bisa, sudah keduanya Ibu. ya sudah keduanya. Monggo Ibu kalau berkenan untuk share screen Saya kita coba coba ya. coba di sini. Nggih. Sebentar. Saya ini nih ininya Nggih, bisa di sudah nampak belum? sudah Ibu share screen-nya. Mungkin bisa di minimize terlebih dahulu untuk browsernya. Eh, Sebentar. Ini kan ini ya saya ini Oh iya Ibu, untuk handle-nya di situ. Nggih. Mendeley, terus ini ada yes, ada no. Sebentar Ibu. Oke, di yes saja Ibu. Yes. Yes. Mungkin Ibu bisa minimize terlebih dahulu saja Ibu, biar lebih enak kita melihatnya di Minimize ya mana? browsernya Ibu di sini Ibu. Sebentar. Di bagian atas ini Bu, bagian atas pojok atas kanan ini. Bagian atas Ini di kanan. sini Ibu, di sini. Terbaca Mianumu he. Mana? Di sini Ibu. Chat WA-nya Oh kasihan. ini. Iya Ibu. Bisa di kirinya Ibu, kirinya. Di sebelah kirinya. Oke. Oh, eh yang tanda strip ini Bu, tanda strip di sini. Oke. Nah, ini kita minimize juga Ibu untuk PowerPoint-nya ini. oh, hapus Oke. aja ini dulu aja saya buat, saya tutup ya. Boleh Ibu. Lagi kebetulan tadi lagi ini. Udah. Kalau sudah, kita bisa tutup terlebih dahulu saja Ibu untuk WPS-nya. Oh gitu. Oke, bisa kita close saja. Nah, kemudian Ibu bisa klik next di sini. Oh Eh, ya, kita no dulu. Oke, kemudian kita klik next. Oke, jika sudah I agree, I agree. agree. Oke, Terus next. next. Ya, kemudian install Ibu. Oke, ini sedang proses instalasi ya Ibu. Tinggal kita tunggu terlebih dahulu. Ya, Untuk Microsoft Word-nya tidak ada yang terbuka ya Ibu. iya nggak ada. Aman. Oke, baik. Pak Suyam, ini yang dikirimkan untuk Windows ya. Kalau yang Mac apa juga dikirimkan linknya untuk Sama Bapak. penginstalan Mendeley? Untuk linknya sama Bapak. Nanti tinggal dipilih yang format. Oh, Nggak oke. terbuka, Oke, terbuka wajah. langsung. Nah, Ibu silakan di finish. Pi Finish ya. Iya Ibu, di finish saja. Sudah finish tapi nggak muncul apa-apa. Nah, kita tunggu terlebih dahulu Ibu. Memang agak lama biasanya di sini. Oh, Nah, ini. Ibu udah sudah nih. memiliki akun Mendeley sebelumnya Ibu? Kurang tahu. Oke, kita coba dulu di bagian register saja Ibu. Di Register. sini Ibu. Oh Pojok ya. kiri bawah. Oke, mungkin kita bisa menggunakan Google Chrome saja Ibu.
Ya, kemudian monggo kita bisa just one saja. Silahkan nanti Ibu, ini bisa diperbesar terlebih dahulu Ibu agar kita lebih mudah untuk melihatnya. Oke, baik. Nah, silahkan Ibu masukkan untuk alamat emailnya Ibu. Mas Riam, kalau yang Grammarly dia Ya, nggak muncul di desktop ya kalau kita udah finish. Oh, tidak apa, Pak. Kalau untuk Grammarly itu langsung add in ke Word. Oh, jadi nggak ada. given name. Oke. Gimana Ibu? Oke, di sini Ibu bisa masukkan nama. Ini tidak harus nama sesuai nama aslinya. Bisa sembarang saja, tidak masalah. Biar biar ini ya nama asli aja. Boleh, monggo. Oke. Milenim. Terus Kemudian bisa di-scroll ke bawah. password. Oke, passwordnya silahkan Ibu buat passwordnya. Pilih Oh, sandi Anda sendiri di sini. oh bikin sendiri ya. Ya, pilih sandi Anda sendiri. Kita klik dulu. Silahkan Ibu buat sandinya. Jika mungkin Ibu mau stop share screen terlebih dahulu untuk pembuatan password, dipersilahkan Ibu. Oh gitu. Oke. Jika Grammarly itu sudah terinstall, kita bisa lihatnya di mana nih, Pak? Di, Saya nyari-nyari di bagian Microsoft Word Ibu. Microsoft Oke, Word. di Microsoft Word nanti di bar atas Microsoft Word itu sudah akan terinstall Grammarly Ibu. Oh, jadi Word-nya dibuka dulu. Iya Ibu. Ini apa passwordnya harus nama dan itu Iya Ibu, untuk passwordnya 8 karakter terdiri dari huruf besar kecil, angka, dan simbol. angka dan simbol. Berarti harus ada simbolnya ya. Iya ada simbolnya walaupun cuma satu, angkanya satu, huruf besarnya satu, tapi yang penting ada semua komponen itu. Oke, berarti sudah, Pak. Saya udah dua-duanya. Sudah Ibu, sudah aman ya. Baik. Pas Grammarly-nya kalau udah download langsung get started ya. Iya Ibu, bisa langsung di get started diinstal saja. Kalau sudah ini bikin password, klik apa? Register. Oke, register saja Ibu. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, siap. Mas WM berarti passwordnya password dibuat yang baru bukan password email kita ya. Boleh disamakan Ibu, tidak masalah. Kalau Ibu Tapi ingin ketika saya menyamakan. masukkan tadi incorrect terus. Ibu sudah membuat password baru Ibu atau sudah ada akun cuma Ibu lupa passwordnya? Saya punya email kan gitu. Tadi saya masukkan itu password email saya dan password saya biasa. Cuman dia bilang incorrect terus sudah beberapa kali email institusi saya coba begitu juga gitu. Nah, Ibu kemungkinan register terlebih dahulu, diklik register atau diklik sign in, Ibu. Oh, sign in. Nah, Ibu register terlebih dahulu saja. Oh, register Itu. terlebih Oke, dahulu. Ini Mas sudah Baik Bu Lilis. Kita bisa terima semua cookie saja, Ibu. apa? Terima semua cookie di sini. Terima semua cookie. Oke, Mas, kalau seandainya kita register dulu, boleh passwordnya yang baru, yang berbeda dengan password email kita sebelumnya? boleh Ibu, bisa dibuat sama, bisa dibuat berbeda. Oh gitu, ya. Terima kasih, Oke, Mas. Oke, sama-sama Ibu. Oke, baik Ibu Lilis, kita bisa buka lagi ke bagian Mendeley desktopnya di bawah sini, Ibu. Ini, Sebelahnya Ibu, kanannya Ibu. ini. Ya, Oh, mendelainya. ya. Kemudian Ibu silahkan masukkan email dan passwordnya yang tadi. Jangan lupa diklik stay sign in. Sign in ya. Ya, stay sign in. Kemudian kita sign in.
Oke, nah sekarang Ibu bisa klik install now di sini. Ke zona hal yang Oke. biasa. Kemudian jika sudah kita bisa close. Oke, jika sudah sekalian kita install untuk Grammarly-nya Ibu. Ya, ini Oke. udah ini. Sudah Ibu bisa di minimize saja, tidak masalah. Oke. Sekarang yang Grammarly ya. Oke Ibu, ke Grammarly. Lebih nyaman ini Ibu bisa tutup dulu saja semua yang lain. Oke, Udah ini. Oke, kita get started di sini. Get started. Langsung install saja. Oke. Oke, fail to install. Coba kita close terlebih dahulu, Ibu. Oke. Mungkin kita bisa cek ke Microsoft Word-nya. Microsoft Word. Oke, kita bisa blank dokumen saja. Tapi munculnya di kanan ya, Mas Liam ya. Iya, Pak. Jadi untuk Grammarly nanti munculnya di kanan. Iya, iya. Ini Mas. Kita ke blank dokumen saja, Ibu. Kita klik blank dokumen di Yang sini. mana? Di sini aja, Oh, Ibu. ini blank dokumen. Oke. Oke, nah untuk Grammarly-nya tadi karena memang kita instalasinya fail, coba kita cek dulu untuk bagian references, Ibu. Referensi. Sini, ya, diklik. Oke, untuk Mendeley-nya sudah terinstall, tapi tadi untuk Grammarly-nya, untuk Microsoft Word Ibu sepertinya tidak bisa kita install untuk Grammarly add-in. Nanti Ibu mungkin bisa install untuk Grammarly desktop saja. Hmm. Oke. Berarti gimana? Diulangi? Oke, mungkin Ibu bisa masuk ke Google Chrome saja. Oh ya, Google Chrome. Ya, silahkan buka tab baru. Ini Oke, Ibu bisa tuliskan untuk download Grammarly desktop. Grammarly. Desktop. Nah, di sini. Ini. Ya, Ibu diklik saja. Oke. Ini. Ya, klik saja, Ibu. Oke, sebentar. Mungkin kita bisa kembali terlebih dahulu, Ibu. Kita cari yang tulisan download, Ibu. Kembali dulu. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah ada Oh, bentar ulang. di sini aja, Ibu. Nah, di sini, Ibu. Oh, ini. Iya. Sebentar. Oke, coba kita scroll ke bawah. Saya buka di sini. Ini. Oke, Ibu. Nah, download di sini, Bu. Oke, silahkan di-download. Ini. Ya, kita klik dulu stay in English saja. Silahkan Ibu download di sini. Sudah. Baik, silahkan diklik, Ibu. Ini. Kita tunggu terlebih dahulu, Ibu.
IoT, transformer, beban. Ini beda ya Pak yang dari Google Drive tadi dengan yang ini ya? Beda Pak. Jadi kalau tadi misal Bapak Ibu mengalami kendala dalam proses instalasi untuk Oh, Grammarly yang add-in, kita bisa gunakan yang desktop saja juga. oke oke. Oke. Jadi kalau sudah berhasil tadi ini nggak perlu lagi ya? Nggak perlu Pak. Jadi ini hanya solusi opsi kedua ketika add-innya tidak bisa terinstall. Berarti Grammarly add-in itu tidak semua Office bisa, Pak? Sebenarnya hampir semua Office bisa, cuma mungkin ada beberapa Office yang Office-Office tahun lama. Kebetulan Ibu di sini menggunakan Office yang 2013 itu agak susah. Jadi memang kami sarankan itu untuk menggunakan Office yang 2019 ke atas, Pak. Saya pakai Hmm. Office 2021 tidak bisa nambah add-in, jadinya pakai desktop. Oke, baik, Pak. Nah, itu mungkin ada beberapa memang yang tidak berhasil, guys. Udah, Mas? Oke, coba mungkin Ibu bisa close dulu di sini. Oke, coba kita cek dulu ke Microsoft Word-nya kenapa. Maaf, ke Grammarly-nya di sini. Oke, kita tunggu dulu. Lumayan agak lama ya. Iya, Ibu, agak lama ini. Coba kita cek kembali ke Microsoft Word-nya, Ibu. Kenapa berkedip ini Microsoft Word-nya? Kita close dulu di sini. Ya, bisa di situ juga. Nah, kita mungkin close dulu, Ibu, untuk Microsoft Word-nya. Oke, kita tunggu dulu. Di sini mungkin Ibu bisa close dulu, Ibu, untuk Grammarly-nya. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Kita kecilkan untuk Google Chrome-nya. Kita tunggu dulu, sebenarnya sedang loading untuk Grammarly. Mas, kalau kita tidak pakai Grammarly, misalnya kita minta AI untuk mencek grammarnya, misalnya, ataupun Oke, eh, sentence bahasa Inggris itu kalau kalau untuk selama ini pengalaman kami untuk AI yang paling bisa membantu untuk memperbaiki bahasa Inggris itu selama ini masih Grammarly, Bu. Jadi belum ada AI lain yang bisa lebih baik dari Grammarly, sepengalaman kami di sini. kan dan terus di Word juga kan ada ya, kita bisa translate juga, itu Iya, enggak kalau kurang juga. kalau translator di Word itu masih kasar bahasanya, Ibu. Jadi memang kita perlu Grammarly ini untuk menghaluskan lagi. Oke, ya, ya, ya. Oke, oke. Bagaimana Ibu Lilis ini sudah terbuka? Can you- Ini Mohon maaf suaranya sudah nih. agak terputus-putus. Oke. Say af. Oke, nah ini untuk Grammarly-nya, Oh, karena Ibu menggunakan yang Grammarly desktop, udah nanti Ibu ketika ingin menggunakan jalan ya. Grammarly ada di sini. Mohon maaf Ibu, bagaimana? Iya, gimana Mas? Oke, ini karena Ibu Get menggunakan Grammarly Grammarly Pre. desktop, nah nanti Ibu untuk penggunaannya nanti akan ada di sini. Dan untuk penggunaan Grammarly ini nanti akan kita mungkin akan praktekkan di sesi yang ketujuh begitu nih Bapak Ibu. Dan untuk akun Grammarly ini memang Oh Bapak Ibu iya. bisa sign in atau sign up free secara free melalui akun Google Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa fitur yang harus Bapak Ibu akses
secara premium. Jadi memang beberapa tools yang kita gunakan di sini, kalau untuk Mendeley tadi memang benar-benar 100% free, tapi kalau untuk Grammarly ini ada opsi free, ada opsi premiumnya. Kalau untuk opsi free itu hanya nanti membetulkan tentang ejaan dan clarity tentang kesesuaian bahasa-bahasa yang mendayu-dayu. Tetapi untuk fitur engagement dan delivery-nya nanti tidak terbuka. Jadi untuk penggunaan yang lebih lengkap lagi nanti Ibu bisa menggunakan akun yang premium. Mungkin nanti Ibu bisa berlangganan melalui Grammarly di sini, Get Grammarly premiumnya ketika Ibu nanti login. Ataupun beli di akun-akun penjual akun juga ada. Mungkin seperti itu Ibu untuk instalasinya sudah semua. Bagaimana mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Pokoknya nanti kalau pas ini pakai ini ya, Seigen Up ini ya. Iya Ibu. Nah nanti mungkin Ibu bisa daftar menggunakan sign up itu, menggunakan akun Google-nya Ibu juga bisa untuk Oh penggunaan ya, Grammarly-nya. ya baik. Oke Ibu. Ini bisa stop ini. Makasih Mas Oke Fial. Ibu, sama-sama Ibu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu lain yang mengalami kendala dalam instalasi, atau mungkin ada yang menggunakan MacBook begitu di sini sebagai contoh tadi. Oke, apakah aman semua Bapak Ibu? Aman, Mas Gio. Aman, Pak. Ya, Aman. sejauh ini aman begitu ya Bapak Ibu. Baik. Oke. Jadi mungkin jika tidak ada yang berkenan untuk share screen lagi atau sudah aman semua, sudah terinstall semua, di sini ada sedikit tambahan bagaimana cara kita memasukkan referensi-referensi itu ke dalam Mendeley. Oke, mungkin izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, baik. Nah, Udah. di sini untuk penggunaan Mendeley, itu kan sebenarnya Mendeley itu ada dua macam. Yang saya tampilkan pertama di sini, ini adalah Mendeley desktop. Kemudian ada juga yang Mendeley Reference Manager di sini. Sebenarnya untuk fungsinya itu sama, untuk kita citasi dan referensi sama, tetapi hanya beda aplikasi saja. Kalau untuk Mendeley Desktop ini, nantinya Bapak dan Ibu, penyimpanannya itu akan berbasis di laptop Bapak Ibu masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memasukkan ke Mendeley Desktop, silakan Bapak Ibu download dulu filenya, kemudian masukkan. Namun kalau untuk Mendeley Reference Manager ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung import dari sumber yang Bapak Ibu download. Karena ini penyimpanannya berbasis cloud atau berbasis online. Dan jika Bapak Ibu pengguna Mendeley Reference Manager, ketika laptop Bapak Ibu sedang kondisi offline, tidak tertaut ke internet, tentunya tidak bisa digunakan. Nah, kalau untuk untuk Mendeley Desktop, ketika Bapak Ibu tidak ada jaringan internet atau laptopnya sedang offline, tidak tergabung ke internet, tetap bisa digunakan. Jadi, keuntungan yang pertama kita menggunakan Mendeley Desktop di sini adalah ketika nanti Bapak Ibu menggunakan laptopnya tidak terkoneksi jaringan internet atau mungkin di tengah-tengah pengerjaan begitu ya Bapak Ibu nanggung nih tinggal satu paragraf lagi tapi tiba-tiba mati lampu. Nah, ketika mati lampu itu kan jaringan internet juga mati. Nah, nanti takutnya Bapak Ibu akan terkendala di situ atau mungkin ada hal-hal lain di luar prediksi yang kemungkinan menghambat dalam jaringan internet itu juga akan menghambat penulisan. Itu untuk perbedaan yang pertama. Dan kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya, untuk di Mendeley Desktop ini ada fitur yang lebih memudahkan kita ketika kita nantinya mencari sebuah kalimat yang akan kita ambil sebagai citasi atau yang dikatakan Pak Ju membaca cepat. Nah, untuk membaca cepat untuk di Mendeley Desktop ini nanti akan langsung disajikan em, tulisan-tulisannya secara lengkap, berbeda dengan Mendeley Reference Manager. Nah, mungkin sedikit saya contohkan terlebih dahulu di sini. Ketika di Mendeley Desktop, saya mengetik online learning.
Karena ketika saya mengetikkan online learning di Mendeley Desktop akan meng-highlight online learning dengan warna kuning. Ini tidak hanya di judulnya, tetapi juga di bagian abstraknya, di bagian keywordnya. Jadi yang ter-highlight warna kuning itu tidak hanya di bagian abstrak. Kita bisa langsung cek mana saja yang membahas tentang online learning yang paling banyak kuning-kuningnya begitu ya. Nah, di sini yang dikatakan Pak Ju itu membaca cepat. Tapi untuk penggunaannya bagaimana kita ambil kalimatnya, citasinya, kita akan di sesi yang selanjutnya. Nah, di sini mungkin kita sebatas membahas kenapa di rumah Scopus walaupun Mendeley Desktop ini versi yang lama kita masih mempertahankan menggunakan Mendeley Desktop karena kemudahannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang Reference Manager perbedaannya itu ada. Oke. Nah, ketika kita menggunakan Reference Manager, nanti Bapak Ibu menggunakan Reference Manager, ketika kita klik search di sini, kita ketikkan online learning, memang akan ditampilkan mana saja, dokumen mana saja yang membahas tentang online learning. Tetapi bedanya tampilannya kalau di Mendeley Reference Manager itu hanya di bagian judulnya yang nampak. Kalau kita ingin tahu lebih lanjut, kita harus cek satu persatu. Misalnya kita harus seperti ini, get PDF karena saya tidak memiliki PDF-nya. Bentar. Mungkin tidak ada. Nah, nanti kita harus cek satu persatu untuk mencari online learning yang ada di dalam artikelnya. Tapi kalau Mendeley Desktop itu langsung sudah disajikan. Nah, ini ada kuning-kuningnya banyak, kita bisa cek. Oh, ini bisa ini kita gunakan. Seperti itu. Jadi, perbedaan yang selanjutnya setelah tadi penyimpanannya, untuk Mendeley Desktop ini kenapa masih kami pertahankan menggunakan Mendeley Desktop itu karena sisi ini tadi. Ini lebih memudahkan kita ketika kita membaca cepat. Walaupun memang di Reference Manager tetap sama saja. Kita juga bisa mempraktekkan membaca cepat menggunakan Reference Manager. Tetapi ada langkah tambahannya tidak secepat dengan Mendeley Desktop ini tadi. Oke. Nah, kemudian nantinya mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembaca cepat, tentunya kita kan perlu memasukkan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download kemarin. Nah, dari referensi-referensi yang sudah di-download kemarin, nantinya silakan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam Mendeley terlebih dahulu. Nah, Mendeley ini kan ibarat kata adalah perpustakaan digital kita. Semua referensi yang ingin kita gunakan, silahkan dimasukkan di sini. Entah itu nanti terpakai atau tidak, Bapak Ibu tidak perlu seleksi di awal. Jadi semua yang Bapak Ibu download, semua yang Bapak Ibu cari kemarin, nanti silahkan masukkan di sini. Nah, kemudian di Mendeley ini juga ada fitur membuat folder. Karena Mendeley ini kan seperti halnya perpustakaan digital, tentunya kita bisa membuat rak juga, rak buku sesuai dengan keperluan yang kita gunakan nanti. Karena di Mendeley Desktop ini kan saya sudah menyimpan banyak sekali referensi, jadi kan takutnya tercampur mana referensi yang terbaru, mana referensi yang dari Scopus, mana yang bukan, begitu nggih. Nah, kita bisa buat create folder saja di sini. Bentar, kita bisa create folder di bagian bawah My Library ini kita bisa create folder. Silahkan nanti Bapak Ibu klik saja create folder, kemudian bisa dinamai mungkin referensi Scopus gitu ya, referensi Scopus. Kemudian tinggal di enter saja jika sudah. Nah, pastikan nanti di bagian sini ini adalah referensi Scopus. Berarti kita sudah ada di dalam folder yang sudah kita buat, yaitu folder bernama referensi Scopus. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu silahkan bisa masukkan referensi yang sudah Bapak Ibu download kemarin menggunakan fitur add di sini. Ada fitur add, kemudian di sebelah kanannya itu ada seperti segitiga kecil terbalik. Segitiga kecil terbalik, silahkan diklik. Kemudian nanti ada beberapa fitur untuk memasukkan file ke dalamnya. Nah,
Yang biasa kita gunakan di sini adalah add file dan add entry manually. Karena untuk add file dan add folder itu sebenarnya fungsinya sama, hanya tampilannya akan lebih nyaman ketika kita menggunakan add file. Karena kalau add folder itu tampilannya akan minimalis sekali. Kemudian untuk watch folder ini hanya kita gunakan untuk melihat folder dan itu tidak begitu penting begitu ya. Jadi yang penting kita gunakan adalah add file dan add entry manually. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan dulu untuk cara yang pertama kita akan menggunakan add file. Kita gunakan add file terlebih dahulu. Nah, kemarin saya sudah mendownload beberapa referensi yang tentunya sudah saya masukkan ke dalam satu folder. Nah, jadi folder yang kita buat kemarin ketika kita mendownload sebuah referensi, kemudian kita jadikan satu folder, dan folder yang di Mendeley itu berbeda. Kalau yang folder yang kita buat kemarin itu adalah folder di file explorer laptop Bapak Ibu, tetapi kalau di sini kita membuat folder di dalam Mendeley-nya. Kemudian setelah kita arahkan, kemarin saya simpan di bagian download, kemudian ada referensi Scopus. Nah, di bagian referensi Scopus ini, nanti silakan Bapak Ibu masukkan semua. Jika mungkin nanti ada yang terduplikat seperti ini, tidak masalah. Jadi untuk di Mendeley itu tidak akan mendeteksi file yang sama dimasukkan dua kali, tapi akan mereplace. Jadi misalnya seperti ini, kita bisa klik salah satu filenya saja, kemudian Ctrl A atau kalau di MacBook Command A, kemudian tinggal kita open di pojok kanan bawah ada tulisan open, tinggal kita klik saja. Nah, sudah. Kita tunggu sampai Mendeley ini selesai menginputkan semua. Nah, jika sudah, berarti semua yang kita ingin masukkan sudah masuk ke dalam folder referensi Scopus kita. Kemudian, jika mungkin nanti Bapak Ibu ingin menambahkan referensi lagi, atau ingin menambahkan referensi yang baru di-download, silahkan nanti Bapak Ibu masukkan ke folder yang sama, kemudian pilih semua dan kita add lagi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu pilih mana yang terbaru, mana yang lama, langsung Bapak Ibu masukkan saja dalam satu folder itu, semua filenya silahkan dimasukkan ke dalam Mendeley-nya. Nanti di Mendeley tidak akan terdeteksi untuk dua folder yang sama masuk ke dalam, dua file yang sama masuk ke dalam satu folder. Jika mungkin Bapak Ibu masih ragu apakah ada yang sama atau tidak, kita juga bisa kita cek di sini di bagian tools ada namanya check for duplicate. Oke, nah mungkin nanti ketika Bapak Ibu masukkan referensi karena memang Mendeley ini kan hanya sistem yang terkadang juga akan ada error-errornya, ada yang duplikat tetap masuk, kita bisa gunakan check for duplicate di sini. Kita check for duplicate, klik saja. Oh, ternyata ini ada duplikat. Nah, kalau seperti ini, nanti tinggal Bapak Ibu klik saja sekali, kemudian confirm match di sebelah kanan ini. Ada lagi, confirm match lagi. Nah, sudah. Jika sudah selesai, berarti sudah tidak ada file yang terduplikat di folder ini. Kita bisa close, kemudian kita bisa lihat folder-foldernya. Kemudian, nanti jika Bapak Ibu ingin menambahkan referensi, mungkin berupa buku begitu ya, buku yang Bapak Ibu memiliki hanya buku cetaknya saja, tidak memiliki e-booknya begitu ya. Nah, untuk buku nanti perlu Bapak Ibu gunakan yang namanya add entry manually. Nah, tadi ketika kita memasukkan file di pojok kanan atas, pojok kiri atas di sini, kita akan masukkan menggunakan add file. Nah, untuk buku ataupun selain buku ada juga undang-undang atau mungkin hasil report gitu. Silahkan nanti Bapak Ibu gunakan add entry manually di sini. Nah, fitur add entry manually kita klik nanti akan muncul pop-up kecil seperti ini di tengah layar biasanya akan pop-up kecil. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa pilih sesuaikan tipenya. Di bagian tipe ini kita bisa pilih berbagai macam tipe. Ada report, statute, web page, kemudian
book begitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang untuk buku, karena ini yang paling umum kita gunakan tambahan referensi. Selain kita menggunakan referensi-referensi dari Scopus kemarin, kita juga akan menggunakan buku begitu ya. Nah, silahkan nanti untuk buku ini tidak perlu semua yang ada di sini Bapak Ibu isi. Yang terpenting itu Bapak Ibu isi dari atas adalah judulnya. Nah, kita masukkan judul bukunya. Kita masukkan judul bukunya di sini. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan nama, judul bukunya. Silakan ketikkan di sini. Kemudian yang harus diisi lagi adalah bawahnya ada autornya. Nah, untuk autor ini nantinya silahkan Bapak Ibu masukkan sesuai nama aslinya saja. Tidak perlu dibalik yang last name di depan, first name di belakang. Ketikkan saja. Misal nama saya Mia Mahia Sadi seperti ini. Kita tidak perlu balik menjadi Mahia Sadi Wiam, tapi langsung saya ketikkan saja Wiam Mahia Sadi, kemudian Bapak Ibu tekan enter. Nanti dari Mendeley akan otomatis dibalik yang last name itu ada di depan. Oke, kemudian kalau mungkin Bapak Ibu menemukan sumber tidak hanya buku atau mungkin undang-undang yang menulis adalah dari kementerian ataupun institusi seperti itu, nggih. Silakan nanti Bapak Ibu jangan di enter tetapi bisa dipilih. Misal saya contohkan di sini misalnya Kementerian Kesehatan. Nah, ketika Bapak Ibu tulis Kementerian Kesehatan kemudian enter, nanti akan dibalik Kesehatan Kementerian. Tapi ini tidak tepat. Karena kalau untuk nama institusi itu tidak boleh dibalik. Maka dari itu nanti Bapak Ibu bisa pilih di bawahnya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu pilih yang ada tulisan institusi or organization. Institution or organization ini silahkan diklik. Nah, nanti dari Mendeley akan terdeteksi bahwa autornya atau penulisnya itu adalah dari sebuah institusi atau organisasi. Jadi tidak akan dibalik yang last name-nya yang di depan. Kemudian di bawahnya ada years, ini juga perlu Bapak Ibu isi untuk tahunnya, tahun terbit bukunya disesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada page. Nah, untuk page di sini ini bukan halaman yang ingin Bapak Ibu kutip, tetapi jumlah halaman keseluruhan dari buku yang Bapak Ibu masukkan sebagai referensi. Katakanlah jumlah halamannya 200. Kemudian di bawahnya untuk abstrak, teks, dan author keyword, ini nanti Bapak Ibu bisa kosongi saja ketika ini. Ini tidak harus ada isinya. Kemudian bisa turun ke bawah, ada kota. Nah, kota ini silahkan nanti diisikan, sesuaikan dengan kota terbit bukunya. Saya contohkan Yogyakarta. Kemudian edition, untuk edisi ini jika ada perlu diisikan, jika tidak ada, tidak perlu. Kemudian di bawahnya ada editor. Nah, untuk editor ini juga jika ada editor yang ditulis, silahkan diisikan, jika tidak, juga tidak perlu. Dan untuk penulisan nama editor, sama halnya seperti nama autor yang ada di atas. Kita tidak perlu membaliknya secara manual, Bapak Ibu tidak perlu tulis dibalik, tapi langsung tuliskan nama lengkapnya saja. Misal Wildan Pratama. Langsung di enter saja, langsung sudah otomatis. Jika institusi atau organisasi, sama halnya seperti author juga tadi, tinggal kita klik. Kemudian di bawahnya ada publisher. Ini juga wajib Bapak Ibu isi untuk publishernya atau penerbitnya. Misal penerbitnya yang paling banyak itu adalah Erlangga, gitu ya. Erlangga, mungkin contohnya. Kemudian di bawahnya ada URL. Untuk URL ini, kalau Bapak Ibu memiliki e-booknya, silahkan bisa dimasukkan. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa, tidak perlu dimasukkan. Jadi untuk URL ini opsional saja, seperti halnya edition dan editor tadi. Kemudian di bawah lagi ada katalog IDS. Nah, katalog IDS ini, silahkan Bapak Ibu masukkan ISBN-nya, karena biasanya buku itu pasti ada ISBN-nya. Tinggal kita masukkan, sudah kita masukkan ISBN-nya. Nah, di bawah sini ada filenya. Kalau Bapak Ibu memiliki filenya, silahkan dimasukkan.
Jika tidak, tidak masalah. Yang penting kita sudah mengisi semua metadata ini secara lengkap. Yang kita perlukan untuk penulisan referensi sudah kita masukkan di sini. Dan di sini, kenapa Mas kok kita kan punya filenya, kenapa kita tidak add file? Nah, untuk buku, ini memang agak khusus begitu Bapak Ibu. Jadi untuk file-file referensi berbentuk artikel jurnal itu nanti Bapak Ibu bisa langsung add file. Tetapi jika buku, ketika Bapak Ibu gunakan add file di awal tadi, terkadang karena buku itu sampul, halaman sampulnya yang memuat tentang judul, nama autor itu sebagai gambar, Mendeley itu tidak bisa memindai dengan uh, baik. Jadi nanti Bapak Ibu tetap perlu edit manual lagi. Jadi karena daripada kita kerja 2 kali sudah memasukkan kita edit manual, lebih baik nanti Bapak Ibu menggunakan add entry manually. Silahkan diisi komponen yang diperlukan saja di sini. Kemudian jika ada file e-booknya, silahkan bisa di add file. Klik add file, klik saja. Silahkan pilih salah satu. Mungkin di sini kita bisa contohkan. Klik salah satu open. Nah, contohnya di sini saya sudah masukkan file bukunya. Nah, jika sudah semua, tinggal kita save. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin mengetahui mana yang baru saja dimasukkan, caranya sangat mudah sekali. Tinggal Bapak Ibu scroll ke atas di bagian Mendeley-nya. Kita pastikan dulu untuk scroll ke atas. Kemudian, tinggal Bapak Ibu klik edit di atas ini. Di bagian bar edit ini, silakan Bapak Ibu klik saja. Kemudian klik lagi sampai ada tanda panah kecil ke bawah ini. Nantinya yang paling atas itu biasanya yang diurutkan dari yang terbaru. Sekarang pukul 20.30. Nah, di bagian edit di sini juga 8.30 PM. Nah, ini adalah file yang baru saja kita masukkan. Judulnya, judul bukunya, kemudian autornya ada nama autor dan nama autor pertama dan nama autor kedua. Nah, nanti silakan Bapak Ibu setiap ingin mengutip apapun yang ingin dikutip entah itu buku atau laporan keuangan atau undang-undang, silakan nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam Mendeley terlebih dahulu. Karena jika Bapak Ibu mensitasinya secara manual, tidak melalui Mendeley, nanti akan Bapak Ibu mengalami kendala ketika ingin submit kemudian menyesuaikan template. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi besok untuk digital writing itu pentingnya kita menulis secara digital itu adalah memudahkan kita ketika ingin menyesuaikan template dari jurnal. Jadi untuk Bapak Ibu ingin menulis paper itu tidak perlu kita cari jurnalnya dulu, kita cari templatenya dulu, tapi kita bisa gunakan template secara umumnya. Nah, nanti baru kita setelah selesai menulis, kita sesuaikan lagi dengan template jurnalnya. Tentunya kita harus menggunakan penulisan digital, menggunakan Mendeley ini. Begitu. Nah, kemudian setelah nantinya Bapak dan Ibu memasukkan semua referensi yang ingin Bapak Ibu gunakan melalui Mendeley, perlu Bapak Ibu cek lagi metadatanya. Karena tadi di buku kan kita sudah memasukkan semua metadatanya. Metadata itu adalah data-data yang nantinya akan tercantum tertulis di bagian referensi, yaitu ada author, title, years, dan publish in-nya. Ada penerbitnya, ada tahunnya, ada judulnya, ada autornya. Nah, nanti silahkan pastikan lagi referensi-referensi yang Bapak Ibu masukkan di Mendeley itu sudah lengkap dari semua metadatanya. Tanda lengkapnya itu adalah di bagian kolom-kolom ini tidak ada yang kosong. Kalau misalnya ada yang kosong seperti ini, silakan Bapak Ibu cek. Kalau memang tipenya buku, itu di publish in-nya tidak akan muncul. Tetapi yang terpenting di bagian publisher, silakan Bapak Ibu cek sudah terisi. Kalau di bagian publisher sudah terisi, itu tidak masalah. Memang kalau di buku, di publish in-nya masih kosong. Tapi jika nantinya Bapak dan Ibu mengalami kendala, misal yang kosong itu adalah seperti ini mungkin.
Ini saya contohkan untuk salah satu yang kosong. Oke, di sini. Nah, di sini ada dokumen yang kosong. Kosong di bagian publish ini. Kan kita harus memperhatikan agar semua referensi yang kita gunakan itu metadatanya lengkap. Nah, jika masih ada yang kosong seperti ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik kiri satu kali saja. Kemudian di bagian kanan ini akan ada detail dari metadata yang ingin kita cek. Nah, silakan Bapak Ibu nanti scroll ke bawah sampai menemukan bagian katalog IDS. Nah, di bagian katalog IDS ini ada DOI-nya. Untuk kunci pembenaran itu adalah DOI ini Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada DOI-nya, silahkan tinggal Bapak Ibu klik kaca pembesarnya di sebelah kanan ini atau lookup. Namanya lookup. Kaca pembesar ini silahkan diklik. Jika lookup sukses, nantinya di bagian metadata atas akan sudah otomatis terisi. Dan di bagian kolom publish in yang tadinya kosong juga sudah otomatis terisi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu susah-susah menuliskan satu persatu. Mungkin kalau hanya nama jurnal, mudah begitu ya kita memperbaikinya. Tinggal ketik copy paste ke nama jurnalnya, selesai. Tapi kalau kasusnya seperti halnya autor. Autornya ada 10 autor. Kalau Bapak Ibu memasukkan autornya di sini manual satu persatu, tentunya kan akan memakan waktu lama. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa memperbaikinya menggunakan DOI yang ada di dalam katalog IDS. Di sini. Jika di katalog IDS ini, mungkin ada beberapa kondisi itu DOI-nya kosong. Misal DOI-nya kosong seperti ini. Nah, bagaimana Mas? Apakah tetap bisa kita perbaiki menggunakan DOI? Tetap bisa. Kita bisa cari DOI-nya di dalam dokumennya. Kalau tadi kita klik sekali dokumennya, itu akan muncul detail dokumennya, detail metadatanya. Kalau kita klik dua kali, klik kiri dua kali, itu akan terbuka dokumennya. Nah, kita sudah klik kiri dua kali di sini. Kemudian, jika sudah terbuka seperti ini, silakan Bapak Ibu cari yang namanya DOI. Biasanya ada di halaman pertama, entah di atas atau di bawah. Kalau di sini contohnya ada di atas, silahkan nanti Bapak Ibu kopikan saja DOI-nya. Nah, untuk copy DOI ini bisa dari misalnya HTTPS DOI, kemudian angkanya atau hanya angkanya saja. Misal di sini kita kopikan saja angkanya, kita masuk ke dalam kolom DOI yang di sebelah kanan, bagian katalog IDS, kita pastekan DOI-nya, kemudian kita klik kaca pembesarnya atau lookup. Nah, lookup sukses. Coba kita cek lagi. Bagian atas, nama autornya sudah terisi otomatis. Kalau kita cek yang daftar dokumen tadi, di mana kita bisa cek di My Library. Di pojok kiri atas di sini, ini ada My Library. Silahkan diklik saja My Library-nya. Nanti yang tadinya dokumen ini autornya kosong, sudah terisi otomatis. Jadi untuk pembetulan tentang metadata tidak perlu Bapak Ibu benahi satu persatu. Kalau misalnya kita cek menggunakan DOI-nya kok tidak bisa terlookup atau mungkin DOI-nya invalid, kita bisa tinggalkan saja. Kalau misal pembetulannya susah. Tapi kalau misalnya kita DOI-nya tidak bisa di sini dan kebetulan artikel yang Bapak Ibu jadikan referensi itu penulisnya hanya dua seperti ini, Bapak Ibu juga bisa edit secara manual. Tinggal dikopikan saja nama autornya di sini, kemudian pastekan di bagian nama autornya juga bisa. Tapi kalau memang ada DOI-nya, itu akan lebih mempermudah kita dalam memperbaiki metadatanya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk Mendeley Desktop, memasukkan referensi-referensi ke Mendeley Desktop. Oke, aman semua ya Bapak Ibu. Mas, boleh tanya? Silahkan Ibu. Iya,
Kalau setelah kasih masuk insert citasi, lalu insert bibliografinya itu terus munculnya jurnalnya, tulisannya disingkat-singkat, itu berarti edit manual aja ya. Seperti misalnya jurnal teknologi, jadi munculnya cuma JTech, begitu-begitu. Jadi kita apa Iya. manual aja gitu ya. Iya, Ibu. Jika misalnya mungkin di DOI-nya kemudian Ibu sudah look up, kemudian kok ada pembetulan tapi dirasa kurang sesuai yang misalnya selain selain nama jurnalnya, misal autornya harusnya 5, kok kita look up DOI-nya ternyata hanya 2 yang masuk. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa edit manual di sini juga, Ibu. Oh iya, oke. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu yang lain? Ini sih Mas, Oke, silakan Ibu. ya Mas, begini saya berapa kali kesulitan di Mendeley Desktop itu dengan add file. Yang pertama, biasanya laptop jadi berat. Kemudian pada saat waktu saya sudah membuat insert bibliografinya untuk daftar pustaka, kadang-kadang kayak kacau gitu, tidak sesuai apa style. Kemudian kadang judulnya jadi judul artikelnya jadi huruf besar semua, kadang tidak Oke. tersusun. Kenapa begitu ya Mas ya? Jadi saya Oke. sering pakai cuman add entry manual, jadi satu-satu. Tapi untuk add entry manually aman ya Ibu? Iya, maksudnya iya. Tapi kalau misalnya ini kayak kembali lagi, kalau saya pakai add file. Kan Oke. tadi dijelaskan mungkin ada yang tidak ada tahun, hilang atau penulis itu bisa dengan doi. Tapi bagaimana kalau yang judul artikelnya jadi kayak huruf besar gitu. Jadi kadang saya harus edit edit kembali. Kemudian kadang tidak kadangnya hilang, tidak ada susunan kayak susunannya juga tidak teratur. Bagaimana itu Mas ya? Pas waktu sudah jadi daftar pustaka, insert bibliografinya. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin untuk kendala seperti kalau menggunakan add file kemudian berantakan, Mendeley-nya berat. Nah, itu kendala seperti itu biasanya ada dalam laptop masing-masing. Karena memang ini kan Mendeley desktop ini seperti yang saya katakan tadi ini adalah versi yang terdahulunya dari Mendeley. Jadi memang beberapa laptop itu ada yang tidak support, ada yang tidak sistem operasinya itu tidak menerima Mendeley secara full begitu ya. Jadi silahkan nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala ketika menggunakan Mendeley desktop, coba Bapak Ibu menggunakan Mendeley yang Reference Manager yang terbaru. Nah, coba jika masih ada kendala lagi dalam penggunaan Mendeley-nya, mungkin Bapak Ibu perlu upgrade Microsoft Word dan install ulang. Jadi Microsoft Word-nya yang lama dihapus terlebih dahulu, uninstall terlebih dahulu, kemudian install Microsoft Word yang terbaru. Dan untuk Mendeley-nya juga kita uninstall terlebih dahulu, baru install ulang lagi. Jadi seperti itu untuk misalnya kendala-kendala yang terlalu sistem sekali, kita memang tidak bisa memperbaikinya. Kalau memang dari sistem dari OS-nya yang tidak menerima, itu susah untuk kita perbaiki. Jadi solusinya mungkin kita bisa uninstall, coba bisa install lagi. Jika masih sama halnya, masalahnya dengan yang pertama, kita bisa gunakan yang Mendeley Reference Manager. Kemudian tadi untuk judul begitu ya, judul mungkin ada beberapa judul yang langsung kapital semua. Nah, kalau dari judul ini nantinya jika kita perbaiki menggunakan DOI masih semuanya kapital, Bapak Ibu perlu perbaiki manual. Misalnya judul ini eh, kapital semua atau mungkin sebaliknya dari yang huruf besar yang hanya di awal saja mungkin kita jadikan kapital. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur Microsoft Word. Jadi kita bisa gunakan fitur Microsoft Word yang kita bisa ubah huruf itu akan menjadi kapital semua atau hanya kapital yang di depan saja. Nah, caranya kita tinggal pastekan saja dulu, kemudian kita blok, kita gunakan fitur change case. Nah, kita klik saja, kita bisa pilih mau dibuat uppercase atau mau dibuat kapitalis is word. Nah, biasanya kalau judulnya semua masih lowercase seperti ini kan kurang tepat. Nah, kita gunakan yang kapitalis is word. Kemudian untuk off seperti ini kita kecilkan manual.
Ini juga ketika di manual. Nah, kemudian jika sudah, tinggal kita kopikan yang kita betulkan di Microsoft Word, masuk ke Mendeley, kita pastekan di Mendeley. Nah, sudah dipaste, kalau sudah tinggal kita klik di tempat lain. Nah, sudah selesai. Jadi untuk pembetulan judul itu memang kita harus benahi secara manual. Jika kita gunakan DOI, kemudian masih kapital semua. Mungkin begitu, Ibu. Izin Pak, Terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Silakan, Mas Bapak. Dem. Ah, selama ini kan kalau kita pakai Scopus itu kan bisa langsung impor Mendeley ya Ya, di nggih. eh, Reference Manager. Terus itu otomatis masuk di desktop ya. Nah, Kalau mungkin baik. Jadi kalau untuk reference manager dan desktop itu sebenarnya saling saling sinkron ya, Bapak. ya. Karena akunnya sama. Tapi kalau Oh. untuk kita import itu biasanya hanya metadatanya saja yang bisa sinkron. Untuk Hmm. dokumennya kita tidak bisa memiliki. Tapi bisa di itu tetap di citasi ya nanti di Bisa. Baik. Jadi untuk citasi tetap bisa, tetapi kalau tidak ada dokumennya, nanti ketika kita search di sini, kita searchnya di sini, nggih, online learning. Nah, kalau kita memiliki dokumennya, nanti di bagian search itu akan terdeteksi ada online learning ada di dalamnya. Dan ketika kita klik 2 kali, tentunya kan kita bisa membuka dokumennya. Tapi kalau kita hanya metadatanya saja, contohnya ini. Nah, metadatanya itu seperti ini, Bapak. Jadi kita search online learning contohnya di sini, kemudian ditunjukkan bahwa judul ini ada online learningnya. Tapi karena kita tidak memiliki PDF-nya, ketika kita klik 2 kali, kita juga tidak bisa ambil kalimat mana yang mau kita citasi. Tapi kalau Bapak sudah menemukan kalimatnya, sudah dimasukkan ke dalam tulisannya, tinggal citasi itu masih bisa, Pak. Jadi lebih bagus walaupun dari Scopus di-download aja semua ya, nggak langsung impor Mendeley ya. Nggih, Kalau betul sekali, mau Bapak. ketika sinkron di desktop, jadi bisa terbaca sampai isi ya. Nggih, Bapak. Jadi memang sebaiknya kita download, memiliki dokumennya, kemudian kita kan bisa baca isinya, walaupun kita membacanya secara cepat. Contohnya seperti tadi, kita klik 2 kali, kita baca cepatnya, kita langsung cek saja mana kalimat-kalimat yang membahas tentang online learning, contohnya di sini. Nah, nanti kita baca cepat saja, sekilas-sekilas, nanti kita ambil kalimatnya, setelah itu nanti kita citasi. Jadi seperti itu, Bapak. Jadi kalau untuk langsung import ke Mendeley, itu hanya metadatanya saja. Ya, oke, Pak. Jadi bisa kalaupun kita input manual di mana tadi di desktop tetap tersinkron otomatis ketika menggunakan Mendeley reference ya. Iya, Pak. Jadi seperti halnya contohnya di sini, saya tadi kan membuat namanya referensi Scopus. Nah, ini saya masukkan folder referensi Scopus. Di sini juga tersinkron. Nah, seperti ini. Di tempat saya tadi ada online learning, di sini juga ada online learning. Jadi selama akun yang digunakan itu sama, kita bisa sinkronasi kedua Mendeley yang kita gunakan. Termasuk folder-foldernya ya. Iya, Pak. Jadi ada folder-foldernya juga kita bisa masukkan. Kita bisa sinkronkan. Cara sinkronnya gimana? Nah, di sini ya, Pak. Jadi di bagian atas, misal foldernya belum sinkron begitu ya, foldernya belum sinkron ataupun paper-papernya yang sudah masukkan di bagian referensi kok belum sinkron dengan antara Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager di bagian atas ini akan ada tulisan sign ini akan berwarna hijau. Nanti silakan Bapak klik saja. Jadi, saya sudah klik di sini. Tinggal Bapak klik saja, nanti akan ada proses synchronizing seperti ini. Akan menyesuaikan yang ada di desktop dan di reference manager. Tapi ya biasanya kalau Bapak sudah memasukkan file yang sangat banyak kan tentunya akan lama juga sinkronisnya. Jadi memerlukan waktu. Atau kita synchronize nah di sini ada synchronize ini.
Nah, Synchronize-nya di sini sudah, coba kita cek yang di sini juga sudah. Nah, gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memasukkan referensi, kemudian Bapak Ibu menggunakan kedua Mendeley ini bisa saling kita masukkan ke desktop, juga tersinkron ke reference manager, kita masukkan reference manager juga tersinkron di Mendeley desktop. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, oke, Tanya, oke, silakan Bapak. Mungkin ada yang bertanya. mohon maaf tadi saya agak terlambat masuk ya Oke, barangkali baik. tadi. Saya ini kan terbiasa pakai Zotero, Mas. Oke. Nah, pertanyaan saya ada dua. Pertama, apakah isi dari library saya di Zotero itu bisa kita ekspor, bisa kita pindah ke Mendeley? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau di Zotero itu ada istilahnya ada tongkat ajaib. Jadi kalau kita punya DOI dari satu naskah jurnal, tinggal kita pastekan di tongkat ajaib itu, kemudian kita klik, maka Zotero akan mampu menemukan sumber, menemukan naskah jurnal itu, bahkan termasuk filenya atau PDF-nya. Nah itu kalau di Mendeley ada nggak fitur seperti itu? Terima kasih, Mas. Oke, baik Bapak. Jadi untuk yang pertama tadi, apakah kita bisa import? Sepertinya kalau untuk Zotero dan Mendeley kita tidak bisa import begitu ya Pak. Jadi Bapak perlu masukkan lagi, misal Bapak sudah memiliki file yang sudah ada di Zotero, mau Bapak masukkan lagi ke Mendeley, silahkan nanti input ulang saja. Kita add file lagi, masukkan ke Mendeley. Itu. Jadi untuk fitur import referensi kemudian masuk ke Mendeley, selama ini saya belum menemukan juga. Lebih baik nanti Bapak bisa input ulang lagi ke Mendeley. Nah, kemudian untuk tadi yang kedua tentang kalau di Zotero yang tongkat ajaib itu, nah itu sebenarnya fungsinya mungkin agak mirip dengan kita gunakan add entry manual ini. Misal di add entry manual ini kan kita bisa isi secara manual atau kita juga bisa gunakan DOI-nya. Kalau kita gunakan DOI-nya, mungkin saya contohkan di sini saya memiliki sebuah referensi. Nah, kita tidak input secara add file, tapi katakanlah saya menemukan DOI-nya, mungkin di sini deh. Nah, DOI-nya, kita coba kita cek DOI-nya. Oke, kita copy saja DOI-nya. Kemudian kita masuk ke add entry manually tadi. Kita masukkan DOI-nya di sini, kita look up. Tanpa kita mendownload, katakanlah tadi kita dapat DOI-nya saja. Nah, ini kita bisa masukkan, tetapi hanya sebatas metadatanya saja kalau di Mendeley Desktop. Coba kita save, kita cek tadi yang barusan kita masukkan yang mana. Nah, reordering buffer management. Nah, di sini, ini hanya kita dapatkan metadatanya saja. Tidak ada logo PDF-nya di sini. Kalau di Zotero mungkin langsung bisa otomatis langsung dapat filenya. Kalau di Mendeley kita perlu masukkan filenya secara manual menggunakan add file di sini Bapak. Jadi tidak bisa langsung kita cari menggunakan DOI langsung dapat filenya kalau di Mendeley. Tapi kalau di Mendeley Desktop itu masih kemungkinan bisa. Tapi tidak semua juga untuk file itu kita bisa cari begitu nggih. Saya coba cek di Mendeley reference. Nah, kalau di sini kita coba cek PDF-nya. Oh, ini karena saya sudah masukkan PDF-nya. Nah, nanti kalau di Mendeley Reference Manager, biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan add entry manually, kemudian baru masukkan DOI-nya saja, di bagian sini ini akan ada tulisannya Get PDF. Kalau memang artikel yang Bapak Ibu masukkan itu open access, bisa
dapatkan secara gratis, biasanya kita get PDF di sini itu bisa langsung terdownload, bisa langsung masuk di eh, Mendeley Reference Manager. Tapi kalau referensi yang Bapak Ibu masukkan itu berbayar, tentunya tidak langsung bisa masuk juga. Jadi kalau di Mendeley itu tetap kita lebih baik masukkan filenya secara sendiri, ya, memasukkan filenya tersendiri. Jadi tidak hanya metadatanya saja, tapi kita bisa masukkan filenya utuh berdasarkan metadata yang lengkap juga. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Mas. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang lain? Oke. Ya, jadi untuk penggunaan Mendeley dan Zotero ataupun EndNote sebenarnya itu kembali lagi. Kalau nantinya Bapak Ibu menggunakan Mendeley ternyata mengalami kesulitan dan Bapak Ibu terbiasa menggunakan Zotero, sebenarnya tidak masalah. Yang penting tetap citasi dan referensinya digital. Nah, tapi kenapa kok kami di Rumah Scopus lebih menggunakan Mendeley? Itu karena dengan cara-cara yang Rumah Scopus tawarkan di sini ke Bapak dan Ibu, itu lebih nyaman menggunakan Mendeley, terutama Mendeley desktop. Seperti halnya tadi, ketika kita ingin search sesuatu hal menggunakan search by keywordnya untuk kita mendapatkan dokumennya, mendapatkan kalimatnya, itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan Mendeley desktop. Jadi walaupun Mendeley desktop ini adalah versi yang paling jadulnya begitu ya, versi jadulnya itu tetap bisa kita gunakan lebih nyaman daripada yang reference manager karena memang tidak selalu yang terbaru itu lebih nyaman digunakan. Terkadang ada beberapa fitur-fitur yang lebih unggul tapi malah dipangkas. Jadi kembali lagi ke penggunaannya. Kalau sudah nyaman menggunakan yang desktop, silahkan desktop. Nyaman yang reference manager, silahkan menggunakan reference manager. Untuk fungsinya sama, bisa kita gunakan semuanya. Tapi jangan Bapak Ibu gunakannya secara berbarengan. Jadi satu dokumen yang sudah Bapak Ibu tulis nantinya, misal dari introduction, paragraf pertama menggunakan Mendeley desktop, kemudian paragraf kedua menggunakan reference manager, kemudian kembali lagi ke desktop atau sebaliknya dicampur-campur. Itu jangan sekali-kali Bapak Ibu menggunakan cara seperti itu. Karena nantinya di dalam penulisan di Microsoft Word-nya malah akan jadi error. Jadi lebih baik Bapak Ibu tulis satu artikel utuh itu menggunakan salah satu Mendeley-nya. Jika Bapak Ibu kemarin sudah mulai menulis menggunakan Mendeley Reference Manager, kemudian Bapak Ibu sekarang install desktop, jangan Bapak Ibu beralih ke desktop, tapi lanjutkan menggunakan Reference Manager. Nah, nanti di artikel yang selanjutnya baru Bapak Ibu menggunakan yang Mendeley desktop-nya. Ini seperti itu. Jadi untuk penggunaannya itu sangat fleksibel sekali, sangat kita bisa gunakan yang mana saja, tergantung device Bapak Ibu lebih support yang mana. Kalau memang device-nya support yang Mendeley desktop, lebih baik Bapak Ibu gunakan yang Mendeley desktop. Begitu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu di sini? Atau mungkin ada yang kurang jelas begitu? Monggo silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan tentang penggunaan main dari desktop, mohon maaf bukan penggunaan ya ini mungkin baru memasukkan referensinya begitu ya. Kita masukkan referensi-referensi yang kita miliki, kita download kemarin ke dalam perpustakaan digital kita. Jadi untuk penggunaannya nanti kita akan masuk ke bagian sesi digital writing. Itu penggunaannya mudah sekali, tinggal kita klik sekali sudah langsung teratasi semua masalah penulisan citasi. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu atau sudah cukup jelas, sudah aman semua dalam instalasinya. Ya, Mas. kalau Oke, silakan Bapak. yang Grammarly Mohon maaf, malah kemute Bapak ini, Pak Andi.
Kalau yang Grammarly-nya tadi gimana ya, Pak? Oke, kalau untuk Grammarly itu nanti sebenarnya akan kita gunakan di sesi terakhir begitu ya Pak. Ketika tulisannya sudah jadi, baru kita gunakan Grammarly-nya. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini penasaran bagaimana cara penggunaannya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa klik Open Grammarly di sini. Nah, Open Grammarly nanti silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke Grammarly menggunakan login di atas ini. Biasanya pasti login dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun yang free. Bisa login by Google akunnya Bapak Ibu. Atau bahkan tadi ada Ibu yang menggunakan Grammarly yang di Grammarly desktop itu juga sama saja fungsinya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Gmail-nya secara free. Tetapi kalau free itu nanti Bapak Ibu terkendala di bagian fiturnya. Nah, di Grammarly ini sebenarnya ada 4 fitur. Ada 4 fitur yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki tulisan kita, yaitu correctness. Ini memperbaiki spelling, tanda baca, penulisan, ada salah-salah penulisan, kurang S, kurang 1 huruf, 2 huruf, itu akan diperbaiki di correctness. Kemudian di clarity, ini akan memperbaiki kalimat-kalimat yang mungkin Bapak Ibu karena tidak memungkiri kita orang Indonesia itu biasanya menulis kalimat itu terlalu mendayu-dayu. Nah, cerita ini yang diceritakan yang banyak sekali. Nah, itu nanti akan dikoreksi oleh Grammarly menggunakan Clarity ini. Kemudian fitur yang ketiga itu ada engagement. Nah, engagement di sini itu tentang kosakata. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata yang sama terus dari awal sampai akhir, misal utama itu Bapak Ibu menggunakan main semua. Nah, nanti akan dideteksi oleh Grammarly terlalu banyak menggunakan kata main. Nah, nanti bisa digunakan primer atau mainly, primarily, nah seperti itu. Nah, nanti akan disajikan kosakata-kosakata lain yang sinonim katanya sama gitu. Kemudian fitur yang keempat di sini ada delivery. Delivery ini mengoreksi dari segi SPOK-nya. Kalau tulisan Bapak Ibu sudah bagus tapi SPOK-nya kurang lengkap, nah, nanti akan dikoreksi oleh Grammarly menggunakan fitur delivery ini. Jadi, kalau Bapak Ibu hanya menggunakan akun yang free, itu sebenarnya bisa digunakan, tetapi fiturnya hanya correctness dan clarity. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan fitur yang utuh, silahkan Bapak Ibu bisa berlangganan Grammarly yang premium, bisa berlangganan langsung dari Grammarly-nya, atau mungkin beli akun premium yang selama sebulan 2 bulan, yang bulanan begitu nggih di penjual-penjual akun seperti halnya di Shopee, di e-commerce lain itu juga bisa. Itu. Memunculkan Grammarly itu tadi yang di atas itu Word itu gimana tuh, Pak? Di bagian Grammarly sini Bapak, dibuka di Word, kemudian Bapak bisa klik Grammarly di atas ini. Nah, nanti akan muncul bar Grammarly seperti ini. Ada berbagai macam fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bagaimana Bapak Andi? Nggak ada yang muncul, Sudah diinstal Pak untuk Grammarly-nya? sudah. Mungkin Bapak bisa share screen, kami bantu untuk memunculkan Grammarly-nya. Oke. Nah, coba mungkin Bapak bisa close dulu Microsoft Word-nya Bapak. Silahkan mau di save atau di don't save. Nah, semua Microsoft Word-nya bisa kita close dulu Bapak.
Oke, biar di close semua, coba kita cek ke dalam Mendeley-nya terlebih dahulu, Bapak. Sepertinya tadi ada yang belum terinstall, nggih. Ya, Bapak silakan bisa buka Mendeley-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ke bagian tools. Nah, silakan Bapak install Microsoft Word plugin terlebih dahulu. Di sini, Bapak. Install Microsoft Word plugin, nggih. Nah, jika sudah, kita oke terlebih dahulu. Kemudian silakan Bapak install ulang lagi untuk Grammarly-nya. Kita bisa close saja untuk Mendeley-nya. Nah, di Grammarly yang sudah Bapak download tadi bisa diinstal ulang saja. Ulangi instalasinya. Oke, ini Bapak menggunakan Grammarly desktop nggih, Pak? Nah, kalau ini adalah tampilan untuk Grammarly desktop, Bapak. Jadi sebenarnya bisa digunakan, cuma kalau untuk Grammarly desktop ini memang mengoreksi semua tulisan yang ada di desktop Bapak. Tapi kalau untuk yang di-download tadi, itu hanya yang ada di Microsoft Word-nya saja. Mungkin silakan diklik lagi. Kita get started terlebih dahulu. Install. Ini. Silakan Bapak bisa buka Microsoft Word-nya yang kosong saja. Blank dokumen tidak masalah. Nah, ini sudah ada Bapak untuk Grammarly-nya di pojok kanan atas. Kemudian untuk Mendeley-nya nanti di reference ini, di bagian reference, ini akan muncul untuk opsi Mendeley-nya. Memang agak lama untuk membuka Mendeley, Pak. Nah, ini sudah ada Mendeley-nya. Di sini nanti fitur-fitur penggunaan Mendeley akan kita bahas lebih lanjut di digital writing. Kemudian untuk Grammarly-nya silakan Bapak bisa klik di sini. Nah, jadi seperti ini Bapak untuk fitur-fitur Grammarly-nya. Jadi untuk fitur-fitur Grammarly itu akan ada di sini. Silakan untuk memunculkan yang di sebelah kanan, Bapak bisa open Grammarly. Nah, tapi karena di sini mungkin Bapak belum login, nanti silakan Bapak login terlebih dahulu. Bisa login menggunakan Google, akun yang free itu juga bisa. Oke, open Grammarly, open saja. Ya, kembali ke Word-nya, Bapak. Sudah berkedip Microsoft Word-nya. Silahkan dibuka saja. Nah, seperti ini, Bapak. Jadi, untuk Grammarly ini karena hanya bisa mengoreksi tentang tulisan-tulisan bahasa Inggris, jadi silahkan nanti Bapak tulis dulu dalam bahasa Inggris, baru dari Grammarly akan mendeteksi tulisan tersebut. Dan kalau Bapak menggunakan akun yang free, yang dibuat gratis menggunakan email, Gmail, itu akan ada premium issue di sini. Nah, ini. Jadi hanya kita bisa memanfaatkan fitur correctness dan clarity saja. Nah, ini ya langsung langsung kita bisa klik di sebelah kanannya, Pak. Kita bisa klik misal yang market, kita klik, dan kita pilih go to the market menurut Grammarly. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk penggunanya memang hanya seperti itu sebenarnya. Cuma nanti kita akan lebih perdalam lagi di sesi ketujuh. Sekalian kita menyesuaikan template sudah selesai dalam
penulisannya sudah dalam bahasa Inggris, baru kita Grammarly. Jadi kalau Bapak Ibu menulis baru di awal sedikit-sedikit Grammarly, itu lebih baik kita gunakan di akhir saja. Oke, mungkin begitu, Bapak. Jadi kalau besok ini misalnya laptop udah mati, besok nggak perlu install lagi ya, udah muncul Gih, bisa dipakai ya. Ini yang free ya. iya, Bapak. Jadi masih yang free ini, masih ada premium issue di sini. Ada Kalau batasan. mau tadi itu yang pro itu tinggal ngeklik ini ya. Nanti kalau yang pro mungkin Bapak bisa masuk ke dalam website Grammarly tadi sepertinya di Edge. Nah, ini bisa try premium ini. Nanti Oh, Bapak di bisa berlangganan langsung di sini juga bisa, atau mungkin mau berlangganan. Oke Pak, makasih Pak. Jadi kalau udah Iya, begini sama-sama. otomatis dia tersinkron dengan yang Word ya. Iya, Pak. Akan Jadi sudah otomatis sekarang. Eh, oh iya. Oke, saya boleh makasih. dibantu juga Kak Mas William? Iya, terima kasih. Bagaimana? Mas William. Iya, sama-sama. Silakan, Bapak. Bapak Boleh siapa? dibantu juga nggak? Soalnya saya juga nyoba belum bisa ini yang Grammarly Boleh, konsumsi tab itu. boleh, Saya share screen ya. boleh, silakan. Hmm. Ini kalau saya share, ini mana ini? Ini kelihatan nggak? Sebentar, belum nampak, Pak. Oke, Ini, sudah terlihat untuk Microsoft Word-nya. ya. Yes. Ini kan kalau di reference ini kan saya sudah install Mendeley kan sudah semuanya ini. Tinggal Oke, yang Grammarly-nya, ya. Grammarly belum Oke, belum ada. oke. Sedangkan yang saat ini saya pakai desktop sehingga tidak bisa masuk langsung ke dokumennya gitu. Oke. Nah, mungkin Bapak untuk instalasi Grammarly-nya bisa di-close dulu untuk Microsoft Word-nya. Iya, saya close. Kemudian ke folder download-nya tadi untuk yang sudah di-download. Folder download. Nah, Grammarly. Ya, yang ini ya. Yang Grammarly add-in, Bapak. Grammarly add-in setup. Itu sepertinya masih Grammarly yang desktop. Grammarly add-in setup ya. Iya, yang saya share linknya di grup tadi, Bapak. Oh iya iya, bentar. Oke. Yang di Nah, yang di situ, ini Pak, ya. Grammarly. Ya, diklik Oh saja. iya iya. Nah, soalnya saya cari di Google nggak ketemu ini. Iya, Pak, kalau untuk Grammarly add-in setup ini memang sudah tidak ada di web Grammarly-nya, maka dari itu kenapa tadi ada scan for virus itu sebenarnya karena kita uploadnya manual. Jadi terkadang itu kok dari drive-nya itu mendeteksi ada virus, tapi sebenarnya aman saja. Oh gitu ya ya. Berarti sudah kayak dari website resminya di discontinue ya. Iya, sudah discontinue di website resminya, tapi kebetulan kami masih punya untuk master download, master instalasinya, jadi masih bisa digunakan. Nah, silakan Oh iya iya. download anyway saja. Hmm. Ini saya jadi miss di sini tadi nih berarti. Oh, iya, oh, Berarti Pak. nanti kalau kalau yang add-in ini sudah diinstal, apakah yang desktop itu tetap dipertahankan atau di uninstall aja yang desktop? Lebih baik mungkin diuninstall saja, Pak, karena kalau yang desktop itu berat sekali untuk untuk dijalankan. Oh iya betul, menguras RAM. Iya, menguras RAM-nya banyak sekali. Ya, ini 14 mega ya, tapi kok agak. Iya, emang agak lama, Pak, untuk yang proses download Grammarly-nya ini. Hmm. Mas William, kalau yang fiturnya nggak nyala itu kenapa ya Mas? Walaupun sudah di open Grammarly-nya. Sudah login, Bapak? Login Ya di sambil nunggu mungkin yang lain mau share screen dulu gak apa-apa, ini saya stop share dulu. Iya, mungkin. Iya, monggo, silahkan.
Saya coba ya, Mas. Oke, silakan Bapak. Ini, Mas. Kan nggak nyala tuh saya kalau udah open Grammarly-nya Oke, ya. di open Grammarly. Mm-mm. Sudah, gitu. Oke. Tuh, munculnya kayak Nah, gini. oke, nah ini mungkin memang kita close dulu, Pak. Mm-mm. Coba kalau kita Iya. silakan email Ya. bebas, yang penting email yang Bapak biasa gunakan nggak masalah. Mas Wiam berarti yang saya tadi memang nggak bisa support ya ininya. Iya, Ibu. Berarti memang nggak bisa Dan, ini. iya, Bisa support tapi terus bisa gimana? gunakan fungsinya. Oh, Hanya Jadi, bisa di. eh, bagaimana Bapak? Ini masih di tampilan Microsoft Word-nya Iya, untuk share-nya. ini Sudah diklik login, Bapak? sudah itu, Mas. Salah ya. Ini masih tampilan Microsoft Word, Bapak. Mohon maaf. Masih tampilan ya. Saya kok udah Iya, udah sebentar saya stop saya ulangin lagi ya. nggih. Ini, Mas. Oke. Ini masih tampilan Microsoft Word-nya saja, Bapak. Oh, Nggih. yang login tadi kan, Mas? Iya, login tadi, Pak. Saya login ulang dari Microsoft Word kan. Ini kan, Mas. Login, nggih. Ya, sudah ini. Muncul nggak, Mas? Oh, sudah. Tidak muncul, Bapak. Masih Oh, di iya, iya, Microsoft iya, iya, Word-nya. iya, iya. Sebentar ya. Nggih. Saya create. Ini. Oke. Ini, Mas. Muncul ya? Oke. Nah, muncul, Bapak. Silakan nanti Bapak bisa sign in with Google saja, Pak. Mm-mm. Sign in with Google. Nah, silahkan dimasukkan. Mm. Continue. Mm. Agree Ini. and sign up. Mm. Udah. Klik lagi, Pak, untuk emailnya nanti yang dipilih. Ini. Ya. Nah, coba Oke. Bapak masukkan di sini untuk email dan passwordnya nanti. Nah, ini langsung open saja, Pak. Mm-mm. Ini open sini ya. Ya, di open saja. Mm-mm. Kalau sudah kembali ke Microsoft Word-nya, Saya tutup dulu. Ini. oke, bentar. Nah, ini sudah coba. Oh, iya, udah nyala ya. Iya, Pak, sudah. Oke. Oke, oke, Mas. Thank you ya, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Iya, Oke. ini saya Bagaimana, coba Bapak? saya setting lagi ya Mas ya. Silakan, Pak. Ini, ini kalau saya lihat sudah ada muncul ini Kak. Nah, ini sudah. Grammar nilai sudah muncul ini ya. Sudah betul ya. Sudah. Nah, sudah betul, Pak. Dan sudah yang premium ini, Pak, malahan. Hmm. Oke. Ya, oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Yam. Ya, sama-sama, Bapak. Oke.
Oke, baik Bapak dan Ibu. Yang lain atau apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ya, tadi kan saya nge-download yang dari link itu juga. Berarti itu nggak usah ya, dihapus aja. ah, nggak usah Ya, Ibu, dihapus aja nggak apa-apa. uninstall aja Iya, ya. iya, kebetulan tidak support soalnya Ibu. Ya, Ini Grammarly ini bisa buat cek plagiarisme juga, Pak ya? Sebenarnya bisa cuma kurang tepat ya, Pak untuk Grammarly. Untuk cek plagiarisme lebih baik itu menggunakan Turnitin saja. Maksudnya ini kan ada fitur plagiarisme itu berarti Iya, tidak tidak bisa jadi acuan ya? tidak bisa jadi acuan Pak untuk fitur Hmm, plagiarisme yang di Grammarly. oke. Oke, Ya. oke, baik Bapak Nyambung, Ibu ini. Mas. Oke, silakan Bapak. Satu lagi, nyambung pertanyaan Bapak yang barusan. Saya nggak tahu ya secara etis atau gimana. Jadi saya seringkali menggunakan fitur Grammarly AI. Jadi untuk mengimprove bahasa Inggrisnya itu saya menggunakan AI. Karena ada menu AI, kemudian improve it. Terkadang untuk beberapa kalimat saya menggunakan more ideas. Kan ada profesional, ada asertif, ada macam-macam gitu Iya, kan. Nah, pertanyaan saya, seandainya nanti itu dideteksi menggunakan AI detector, itu nanti terdeteksi ataukah tidak, gitu ya. oke. Kemudian yang kedua, seandainya kita, jadi begini misalnya kutipan, kita mengutip satu pendapat gitu kan dalam bahasa Inggris, tapi kemudian kita improve pakai Grammarly AI itu secara etis gimana? Itu aja Mas. Dua Oke, baik. pertanyaan, makasih. Oke, sama-sama Pak. Jadi untuk semua AI yang digunakan, kalau Bapak Ibu di sini menggunakan entah itu Grammarly AI ataupun mungkin AI parafrase yang lain di luar sana yang untuk mengimprove tulisan, kalau Bapak Ibu gunakan langsung apa ya istilahnya kalau plek ketiplek sama dengan yang disajikan oleh AI itu nanti memang kita tidak bisa memastikan apakah langsung jelas terdeteksi AI atau tidak, tapi kemungkinan untuk terdeteksi AI itu lebih besar. Jadi boleh Bapak Ibu menggunakan AI untuk parafrase untuk meningkatkan keterbacaan bahasa Inggris, tapi lebih baik nanti silahkan bisa ketikkan ulang lagi dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau untuk Grammarly yang Grammarly add-in Word tadi yang sudah Bapak Ibu install, kemudian kita sudah sesuaikan dengan keperluan kita secara goalsnya, adjust goalsnya dengan formal dan lain-lain, kemudian kita ikuti dari pembenaran dari Grammarly ini, itu selama kami gunakan di sini masih aman dari detektor AI. Tapi kalau untuk mungkin Grammarly AI dan AI yang lain itu lebih baik Bapak Ibu untuk berhati-hati bisa diketikkan lagi sesuai dengan mungkin bahasa Bapak Ibu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Mas. Soalnya kalau pakai AI itu bahasa Inggris Indonesianya tuh udah nggak kelihatan, udah levelnya udah Iya langsung. betul-betul kayak British atau UK English. Nah, kalau nyusun sendiri terkadang sense Indonesianya bahkan sense Jawanya itu kadang masih Iya, kelihatan tuh. masih nampak sekali Pak. Gitu. Makasih Mas. Iya sama-sama. Oke. Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dirasa sudah cukup untuk malam hari ini? Oke. Dan nanti mungkin tadi ada Bapak yang menggunakan MacBook. Nanti karena di sini kita tidak ada yang sebagai volunteer pengguna MacBook untuk instalasi alat. Nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam instalasi alatnya di MacBook, nanti bisa langsung diaplikasikan saja ke kami atau tanya di grup. Monggo silahkan di luar sesi ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait tentang referensi, tentang instalasi alat, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke kami, bisa ke saya ataupun ke Mas Wildan, monggo silahkan. Atau mungkin di grup juga boleh. Oke, begitu ya Bapak. Tadi yang untuk grammar yang desktop bisa bolak-balik ya, kita ke desktop terus pakai lagi yang tadi yang apa
add-in tadi Pak. Iya. Bisa Pak, Oke. bisa. Oh, Cuma bedanya itu yang add-in hanya mengoreksi dokumen yang kita buka, kalau yang desktop itu keseluruhan desktop yang Bapak Ibu buka. oh iya, iya. Oke, makasih. Ye, sama-sama Bapak. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Atau bisa kita cukupkan untuk malam hari ini? Kalau Iya saya Pak, cukup. Pak Ya, Wiam. Pak Wiam, ya. yang saya untuk Mac belum bisa, nanti berikut-berikut saya japri ya. Ya, siap Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk malam hari ini mungkin terkait dengan instalasi optimalisasi laptop dan MacBook Bapak Ibu karena kebetulan dari tadi kami di sini juga belum menemukan untuk yang Mac, untuk yang langsung share screen nanti Bapak Ibu bisa japri ke saya ataupun Mas Wildan untuk instalasi di Mac jika mengalami kendala. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk malam hari ini tentang optimalisasi alat bisa kita cukupkan karena tentunya sudah pukul 21:24 begitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti bisa beristirahat, jaga kesehatan. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya hingga sesi terakhir. Dan dari saya banyak kurang dan salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, makasih Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Wiam. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ya, Bapak ya, Ibu. ini selesai, Mas. Ya. Salam. Saya end meeting ya Bapak Ibu.